Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Sugro Bening. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan, nikmat iman dan nikmat Islam. Siang dan malam yang tanpa perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih curahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah dari alam yang gelap menuju cahaya yang cemerlang seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Kali ini saya akan menguak bagaimana untuk kecocokan sebilah pusaka kepada kalian, atau istilahnya menayu. Nayu adalah suatu suara gaib untuk yang memancarkan dari sebilah pusaka kepada yang nayu itu, atau berkomunikasi baik dalam mimpi begitu ya. Kali ini saya akan kupas bagaimana cara untuk kecocokan itu kepada kalian yang pemula, baik pemula ataupun yang tidak pemula. Saya akan kupas supaya ini menjadi edukasi yang baik buat saudara pecinta tosan aji yang memang biasa dipakai dari zaman dulu hingga pada saat ini. Baik, pertama saya atau Ki Sugro Bening mencoba untuk mengedukasi bagaimana sih cara untuk mencocokkan sebilah pusaka dengan tuannya begitu. Jadi pertama, ketika kalian sudah masuk ke dunia pusaka, karena di sini pusaka bicara dengan hati, dengan spiritual, laku spiritual, sehingga untuk mencocokkan kepada dirinya sendiri. Di mana pusaka di sini ketika dipegang, di situ ada satu getaran yang mendalam kepada subscriber. Artinya di situ kepekaan mata batin kalian sudah cocok, sudah menyatu, dan jangan tunda lagi di situ, karena di situ suatu kepekaan mata batin kalian yang tanpa kalian ketahui. Jadi yang kedua, ada memakai cara yang dihitung dengan tangan, ukur panjangnya, dan dengan ibu jari diukur melalui bacaan tentunya umba. Terus kemudian umba, ambak karna, dan Sambernyawa Sri Lanka. Nah, ini yang dilakukan pada zaman dulu ketika nyampe ke Umbak di sini, artinya akan memberikan kebahagiaan dan kecocokan, dan di luar itu di situ akan kurang baik. Namun pada saat ini tidak memakai
hal itu, karena itu artinya memberikan apa ya namanya, kurang enakan gitu ya kepada yang mempunyai, yang mencari sebilah pusaka di situ akan mempersulit gitu ya. Namun ada yang ketiga, tentunya ageman ini melalui tayuh ya, di mana tayuh di sini uh, untuk berkomunikasi langsung dengan uh, apa yang uh, dengan pusaka tersebut. Tayuh artinya di sini apa namanya, melalui spiritual, komunikasi dengan sebilah pusaka. Jadi pusaka akan memancarkan energi-energi kecocokan yang ada di sebilah pusaka kepada tuannya di sini. Gimana cara untuk menayuh? Dan cara untuk menayuh di sini sangat mudah, saudara subscriber. Di mana ketika kalian sudah mempunyai pusaka atau apa namanya, mempunyai pusaka, cuman hatinya masih bimbang. Nah, ketika kalian merasakan bimbang, di sini makanya diadakan tayuh. Gimana tayuh? Tentunya tayuh di situ ditaruh di bawah bantal, ya. Kemudian niat kalian, bagaimana niat kalian agar supaya pusaka itu datang dan apa namanya, energi itu akan datang melalui mimpi, dan kemudian dengan tidak sadar kalian bisa komunikasi atau melewati mata batin kalian. Jadi ketika tayuh di situ, kalian kalau tidur itu ditaruh di bawah bantal, ya. Kemudian bantal itu ditepuk, ya, 3 kali, jangan nafas, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tidur dengan pusaka ini, dan kemudian ketika pusaka ini sesuai dengan sesuai dengan agamanya ya. Nah, kalau agama Islam di sini ya baca bismillah 3 kali ya. Tahan nafas, kemudian tepuk apa namanya, bantalnya. Namun kalau bukan di luar Islam, tinggal tergantung bacaan apa yang kalian baca yang pertama, kemudian lalu tepuk juga bantal ini. Dan juga saya tidak akan mau tidur dengan dengan bantal ini, tapi saya atau dengan keris ini, dengan pusaka ini, tapi saya mau tidur dan ingin mengetahui pusaka ini cocok enggak dengan yang pemiliknya. Tinggal kalian tidur, baru ketika kalian sudah lelap tidur, di situ akan datang sesuatu yang diinginkan begitu. Ketika datang sesosok yang memberi kedamaian, kesejukan, keenaan, atau kenyamanan, yang perlu digarisbawahi ke positif gitu ya, bukan ke negatif, mimpi yang positif. Jadi itu yang yang ada di dalam mimpi kita ketika muncul atau datang istilahnya sesosok yang misalnya perempuan yang cantik, ini kan rasa senang begitu ya. Dan kemudian mimpi
seorang laki-laki yang gagah, yang ganteng. Artinya ini melindungi, senang. Kemudian datang sesosok laki-laki tua, ya, tapi beliau berkarisma, memberikan motivasi atau mewujang kalian. Entah apa itu ujangannya, nanti seseorang tua artinya tidak tentang kebaikan, ya, bukan tidak kebaikan. Itu kan merupakan kebaikan yang datang, artinya kesenangan, kecocokan. Dan kemudian nenek-nenek datang. Di dalam mimpi tersebut ada sesosok nenek-nenek yang datang, yang penuh kasih sayang, ya, dan kemudian membelai, membawa kalian, membawa kita dibawa jalan mutar. Sosok itu dia akan menyenangkan si pemimpi, ya. Terus kemudian ada hewan, misalnya singa, tapi singa itu jinak, dan ular, tapi ular itu jinak, nggak ganas begitu. Nah, di situ artinya itu kecocokan buat si pendayuh tersebut. Namun sebaliknya, ketika ada sesosok perempuan yang sangat jahat datang kepada waktu itu, ketika naif di situ, artinya itu negatif, kurang baik. Kemudian datang sesosok orang yang rupanya yang menyeramkan, menakutkan. Nah, itu kurang bagus. Dan kemudian ada sesosok laki-laki yang ganas dan kemudian menyeramkan, membuat dirinya ketakutan luar biasa. Nah, itu juga menandakan kurang bagus juga. Ketika ada datang lagi hewan, namun hewan itu liar, buas, baik itu ular, kemudian singa, sapi, dan pokoknya hewan-hewan yang liar, tidak jinak. Artinya ini tanda kurang bagus, ya. Namun kalian kalau mimpi yang sebaliknya tadi, yang baik-baik, artinya kalian menemukan kecocokan yang luar biasa. Nah, itu jika kalian menayuh sebilah pusaka agar menemukan sendiri bagaimana kecocokan pusaka itu. Nah, disitulah cara-cara yang harus ditempuh begitu, saudara subscriber. Kemudian jika sudah mempunyai sebilah pusaka, kemudian merasa mau memiliki lagi, artinya ageman ini atau pusaka ini mencari jodoh, ya, artinya mencari jodoh atau mencari pasangan. Nah, bagaimana seorang ketika ada pasangan, di situ akan adem ayem begitu. Begitu juga yang namanya pusaka di situ akan mencari pasangan ketika hatinya bergetar untuk menambah pusaka lagi, sepertinya ini cocok buat kita. Itu perasaan kalian yang paling dalam, itu kepekaan mata batin, sehingga itu artinya pusaka di situ mencari pasangan untuk mendongkrak, ya, atas kekurangan
yang ada pada dirinya, sehingga di situ akan menjadi satu kekuatan yang menjadi tambah bagus buat kalian. Itu yang memang dipercaya dari zaman kerajaan dan hingga pada saat ini. Dan memang tidak heran ketika banyak seseorang yang mencari sebilah pusaka dengan kecocokan itu, ya jangan heran karena memang dari zaman kerajaan hingga pada saat ini, karena di situ menjadi pendongkrak nyata yang dirasakan oleh si pemilik pusaka. Dan memang kita jangan percaya dengan sebilah pusaka itu ya. Namun pusaka itu memang sengaja diciptakan oleh sang empu melalui laku spiritual dan laku puasa. Tentunya minta sama Sang Maha Pencipta, Tuhan, yaitu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha segalanya, untuk mendapatkan istilahnya apa yang diinginkan sang pemesan, sehingga tertuanglah di sebilah pusaka tersebut. Ketika sudah ada energi atau power yang lindungi, nah, di situ tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga memberikan power atau pendongkrak atau wasilah kepada sebilah pusaka. Tentunya yang namanya meminta, ya, dikasih. Yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Ya, mau gimana lagi kalau Allah sudah berkehendak, menyatukan kehendak, terjadi yang di luar nalar kita. Tinggal kun fayakun, maka terjadi, maka terjadi. Ya. Baik. Ini sebuah edukasi, semoga bermanfaat kepada saudara subscriber dimanapun berada yang baru memulai pusaka untuk ke dunia pusaka. Ya, itu tadi cara untuk mencari sendiri agar supaya getaran itu nyampe kepada kalian atau kecocokan itu, cara untuk yang ditempuh. Cuman kalau kalian sudah percaya sama seseorang, jika kalian belum peka mata batinnya, sehingga seseorang yang mewejangi kalian dan kemudian ada rasa getaran yang memang menyatu dengan apa yang dirasakan. Nah, di situ artinya kecocokan yang sudah matang begitu. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai sudah banyak pusaka, jadi harus punya sebilah pusaka untuk meredam atau pusaka tindih istilahnya, untuk meredam keganasan-keganasan yang ada di sebilah pusaka. Apa itu? Yang memang dipercaya oleh leluhur sampai pada saat ini dan para kolektor di sini, yaitu keris atau
jalak keris kebudana, keris jalak Buddha. Jadi istilahnya keris yang menjadi panglima di situ. Karena dianggap keris itu dianggap tuahnya kuat dan menjadi panglima karena tua, jadi tuahnya semakin powernya itu full begitu. Jadi itu intinya untuk panglima, peredam dari keganasan-keganasan yang baru datang atau yang sudah lama ada di situ, sehingga dia akan tidak akan istilahnya ada bentrok begitu di koleksi kalian. Karena pusaka di sini ada yang memang meyakini memang ada sebuah yoni, maksudnya sesosok yoni atau penunggu, di mana penunggu ini memang dari maksudnya sesosok makhluk gaib, di mana makhluk gaib di sini yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang gaib ini istilahnya penunggu ya atau pendamping pusaka, maksudnya yang gaib itu ya, di mana dia senang di sebilah pusaka ya, dia senang bertengger di sebilah pusaka. Nah, yoni-yoni tersebut. Makanya tidak jarang, makanya tidak ada tidak kemungkinan ketika ada sebilah pusaka yang memang dikeramatkan, ada sesosok yoninya ya, atau pendampingnya atau penunggunya di sebilah pusaka di situ, kemudian setelah generasi, nah di situ akan tambah tidak, maksudnya linuinya sudah redup begitu. Nah, karena di situ faktor dirawat ya, tidak dirawat oleh yang turun temurunnya di situ, tidak dirawat sehingga di situ bisa pergi begitu dan silih berganti dengan power yang lain begitu, sehingga yoni di situ berganti menjadi jahat begitu. Karena yang bagus, yoni yang bagus itu karena ketidak dirawatkan, di situ pindah, sehingga ageman itu diganti dengan aura-aura yang kurang bagus ya, atau aura ganas begitu istilahnya, sehingga itu perlu dijamas ya, perlu dijamas artinya untuk dibuang, dikembalikan kepada asalnya agar supaya tidak bertengger di bila pusaka. Nah, penjamasan dilakukan agar supaya yang bertengger di sebilah pusaka, artinya yang ganas begitu penunggunya, nah di situ akan dikembalikan, punya niat dikembalikan, memohon kepada Sang Maha Pencipta melakukan spiritual, yaitu memohon kepada Sang Maha Pencipta agar supaya yang bertengger di sebilah pusaka di sini agar supaya kembali. Kalau tidak kembali, mestinya dia akan dikembalikan melalui laku spiritual, laku jamas itu tadi. Dan kebetulan Ki Sugro Bening memang ahli di bidang penjamasan itu untuk hal-hal yang begitu. Dan
Ki Sukro Bening ini memang sering untuk memindahkan yang jahat itu dipindahkan, terus yang memang aslinya energi powernya itu dikembalikan lagi, diaktifkan lagi begitu. Tentunya melalui laku jamas. Jadi jamas itu bukan sembarang jamas ya. Dimana jamas di situ memang ada laku spiritualnya. Beda dengan dicuci, diwarang begitu ya. Diwarang itu memunculkan hitam putih. Namun kalau jamas itu laku spiritual. Ada doa-doa tertentu untuk mengaktifkan energi power yang ada di Sibilah Pusaka. Ketika power Sibilah Pusaka yang ganas di situ akan dikembalikan. Karena itu yang ganas itu bukan aslinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Sibilah Pusaka di situ tidak ada yang ganas. Karena sang empu atau sang pemesan di situ tidak ada untuk melakukan atau niat untuk keganasan tentang pusaka di situ. Semuanya itu tentang kebaikan. Kembali kepada orangnya masing-masing. Dan itu kalau memang ada keganasan di situ, ada sosok lain yang masuk, yang menyelinap, yang bertengger, sehingga ageman itu membawa kepanasan pada yang punya begitu. Oleh karenanya kita ada penjamasan begitu. Ya. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini, edukasi ini, tontonan ini bermanfaat kepada subscriber dimanapun berada. Ya, jika kurang berkenan secara ungkapan, karena ini kemampuan Ki Sukro Bening untuk edukasi tentang bagaimana cara untuk mencocokkan Sibilah Ageman kepada tuannya begitu. Dan mari sebelum saya tutup kita baca sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Aman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bil ghadu wa tanfariju bil kurabu wa tubdo bil hawaiju wa tunalu bihir rogai wa khusnul hawatimi wa yustasqul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad, agar supaya kerutan-kerutan yang bertengger kepada kita dijauhkan. Dan apa yang kita inginkan didapat. Dan tetap Ki Sukro Bening selalu mendoakan kalian, siapapun kalian, apapun kalian, sebenci apapun kalian. Ki Sukro Bening mendoakan kalian. Dan yang sudah memahari pusaka dari Ki Sukro Bening selalu
Ki Sukro Bening doakan agar supaya rezekinya melimpah. Dan jika untuk buat bisnis akan menghasilkan 1000 lipat dari harga yang dimaskawin kepada saya. Dan semoga ada kecocokan dan memberi manfaat yang dahsyat kepada siapapun yang sudah memaskawinin, memaharin sebilah pusaka, dan juga yang menjamas dan mewarangin, ya. Semoga semuanya yang sudah hadir di Ki Sukro Bening, ya, yang sudah memaharin, ya, dan kemudian semuanya lah yang di luar sana dan di sini juga, yang sudah ke sini juga, ya, yang didapat dari Ki Sukro Bening apa aja itu yang dari Ki Sukro Bening, mudah-mudahan. Dan Ki Sukro Bening selalu mendoakan kalian agar supaya ditinggikan derajatnya, dimurahkan atas rezekinya, ya, dicukupin atas kekurangannya, ditunjukin jalan atas rezekinya, jauhkan dari sifat iri dan dengki, dan kemudian yang punya hutang besok lunas, dan yang sakit besok sembuh, dan yang sudah berkeluarga sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat, dan yang belum punya keluarga besok dilamar. Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Rasa jasad tunggal dahir, getar batin, getar raga, satu rasa nembus batas, hadir, bahagia, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.